Teman-teman sudah kenal belum dengan Mars, alias salah satu planet dalam astrologi yang bisa membantu kita mengetahui tentang emosi, anger atau kemarahan, dan bagaimana cara kita menyalurkan gairah, keinginan, desire, patience. Ada banyak planet dalam astrologi, dan Mars itu adalah salah satu planet. Aku sering sebut sebagai personal planet atau planet yang tiap orang pasti beda-beda. Derajatnya, degree-nya ada di house atau ada di rumah keberapa juga pasti beda-beda. Dan itu maknanya beda-beda semua. Misal kamu punya Mars di first house atau kamu punya Mars di seventh house, di 12th house, dan lain sebagainya, itu beda-beda. Dan kali ini kita akan mulai belajar tentang Mars. Kita akan belajar Mars di tiap sign atau tiap zodiak, di house, di rumah, dan apa yang sebetulnya perlu diantisipasi atau dilakukan ketika kamu memiliki placement atau penempatan Mars tertentu di birth chart kamu. Misal, kamu punya Mars di Scorpio di 7th house. Itu artinya apa? Maknanya apa? Dan di sini aku berasumsi teman-teman juga sudah tahu placement Mars kamu apa, ada di rumah keberapa, sign-nya apa, dan derajatnya berapa. Oke? Dengerin aja, stay tune, dan tonton terus, dengarkan terus episode-episode lain dari series Mars ini, atau episode-episode lain dari konten-konten astrologi yang mungkin bisa aku bagikan. Dan aku berharap apapun yang bisa aku salurkan atau aku bagikan ke teman-teman bisa menjadi berkat dalam cara apapun buat kalian dan bermanfaat buat kalian. Tapi aku tetap perlu ingatkan kalau ini pasti tetap akan jadi general messages atau pesan dan informasi general. Kenapa? Karena sama seperti aku bilang tadi, walaupun kamu dan teman kamu misalnya sama-sama punya Mars di Aries, tapi kalau house atau rumahnya beda dan derajatnya beda, serta dampaknya ke planet-planet lain di birth chart seseorang beda, itu pasti hasilnya juga akan beda-beda. Nggak bisa langsung dipukul rata, pasti kamu sama persis kepribadiannya plek ketiplek sama seperti orang itu. Walaupun mungkin kalian anak kembar sekalipun. Oke? Kalau misalnya nanti di antara teman-teman ada yang tertarik untuk konsultasi lebih dalam lagi, untuk mencari tahu tentang dirimu lebih dalam lagi dengan astrologer siapapun, entah dengan aku atau siapapun astrologer lain, silakan go ahead. Semoga memang kalian juga bisa sadar dan belajar kalau keberadaan astrologi itu sangat luas, sangat dalam, bukan hanya sebatas alat meramal saja. Anyways, kali ini kita mau belajar tentang apa ya? Mars dalam astrologi itu merepresentasikan seksualitas, inisiatif, dan bagaimana cara kita menyalurkan tenaga kita. Memang identik dengan dewa peperangan yang energinya sangat-sangat maskulin. Dan dimanapun tempat Mars kita berada, itu bisa menunjukkan bagaimana cara kita menyalurkan emosi, amarah, temperamen, dan motivasi kita dalam hidup. Apa yang bisa membangkitkan insting natural, insting alami tubuh kita. Apa yang bisa membuat kita merasa bergairah? Apa yang bisa membuat kita merasa berani atau bahkan takut? Apa yang ingin kita perjuangkan? Bagaimana cara kita bersikap ketika kita terpancing emosinya? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita gunakan ketika kita ingin berkenalan dengan Mars lebih dalam lagi. Misalnya contohnya, teman-teman yang punya placement Mars di Leo, sadar tidak sadar itu mereka bisa sangat impulsif. Dan walaupun mungkin ada planet-planet lain atau aspek-aspek lain dalam diri mereka yang bisa menunjukkan kalau teman-teman yang punya placement Mars Leo itu pemalu atau cenderung introvert, mereka memang sangat percaya diri dan biasanya berani mengekspresikan seksualitasnya. Sedangkan
teman-teman yang punya Mars di Taurus, contoh lain, itu mereka sangat memprioritaskan rasa aman, terutama kestabilan finansial. Mars itu bisa kita jadikan sebagai motivasi sih, tapi bisa kita jadikan juga, bisa dilihat juga di mana titik yang sebetulnya kita bisa, kalau kita udah kepancing banget, kita bisa agresif di situ. Nah, kali ini aku mau bahas tentang, menurut astrologi, Mars itu merasa enjoy dan nyaman ketika dia berada di posisi 6th house atau di rumah ke-6 di birth chart seseorang. Ketika Mars berada di 6th house, biasanya orang-orang yang punya placement ini, mereka itu sangat bertanggung jawab dalam pekerjaannya, disiplin, dan mereka juga bisa diandalkan. Mereka bisa menggunakan status, posisi, dan jabatan untuk pembuktian diri, untuk menunjukkan talentanya, kuasanya, powernya, bakatnya, potensinya, tenaganya, dan capability, kemampuan mereka dalam cara apapun. Mereka biasanya punya stamina dan kesehatan yang kuat dan jarang sakit, kecuali kalau misalnya ada placement yang malefic atau placement negatif yang kurang pas gitu loh, yang nggak cocok dengan placement Mars di 6th house. Tapi biasanya mereka itu jarang sakit karena mereka juga punya passion atau ketertarikan yang besar untuk menjaga kesehatannya, untuk aktif menjaga kesehatannya dalam cara apapun. Entah itu dengan rutin minum vitamin, rutin berolahraga, rutin menjaga apa yang mereka konsumsi, dan lain sebagainya. These people are usually known to be using their body as their weapon. Dalam cara apapun ya, mereka itu biasanya akan menganggap tubuh mereka itu aset mereka. Aset senjata perang kalau misalnya mau berargumen, mau bekerja, dan lain sebagainya. Jadi mereka akan sangat-sangat merawat tubuh mereka dalam cara apapun seperti aku bilang tadi. Dan mereka memang sangat bertanggung jawab. Walaupun kadang bisa nggak sabaran kalau kerja atau melakukan aktivitas, bisa agak nggak sabaran dan impulsif, tapi mereka sangat bertanggung jawab, sangat berdedikasi. When they say they want the best, they will get the best. They will pursue the best. Ketika mereka bilang mereka mau memperjuangkan yang terbaik, ya udah mereka akan memperjuangkan yang terbaik dalam segala cara. Dan teman-teman yang punya placement Mars 6th house ini kadang-kadang bisa agak-agak terobsesi dengan physical health, bahkan mental health juga, dan bisa jadi kayak adik atau kecanduan gym, kecanduan olahraga, yang sampai this could lead them to the point of them exhausting themselves. Maksudku, dalam cara yang eksesif atau dalam cara yang berlebihan, mereka bisa ibaratnya memaksakan diri terus-terusan nge-gym mungkin, atau terus-terusan hanya mau diet ini, diet itu, dan ujungnya jadi obsesif ke penampilan tubuh fisiknya. Sangat mungkin. Mereka memang pasti akan menghabiskan banyak waktu, aku bisa bilang, untuk maintaining status, maintaining power, maintaining kesehatan fisik, maintaining penampilan tubuhnya, appearance, dan lain sebagainya. Termasuk maintaining kestabilan emosi dan kestabilan mental mereka. Dan teman-teman yang punya placement Mars the 6th house ini, biasanya mereka akan mencari cara atau mencari hobi ya, mencari aktivitas yang memang aktivitas fisikal. Biasanya memang aktivitas fisik, misalnya kayak olahraga tertentu, atau aktivitas yang bisa membantu mereka menyalurkan emosinya, amarahnya, angernya, atau ya somehow in whatever reason, in whichever ways, itu bisa buat mereka aktif nggak pasif gitu. Mereka bisa agak-agak impulsif, entah sadar atau tidak sadar, dan impulsesnya atau desiresnya, keinginannya, gairahnya itu berasa banget di badannya. So they need waves to release those tension.
mereka akan butuh sarana solusi untuk menyalurkan emosinya. Kalau enggak ya pasti akan kependem terus gitu loh, dan suatu saat meledaknya pasti dalam cara yang nggak baik. Dan emosi yang terpendam itu di badan teman-teman yang punya placement Mars di 6th house notabene itu akan jadi penyakit. Ya oke, semua emosi yang terpendam pasti akan jadi penyakit, cuman emosi terpendam akan cepat termanifest di badan yang punya Mars 6th house sebagai penyakit. Entah itu neuron issues, isu-isu saraf, atau ya memang penyakit kayak sakit kepala, badannya jadi kayak berasa keras, tense up gitu, atau ya kelelahan. Sangat mungkin untuk mereka itu rawan kecelakaan, sebetulnya rawan accident. Kenapa? Impulsif. Dan mereka cenderung kayak pengen aktif, gerak. Ujungnya ya kecelakaan. Yang kecelakaan sebetulnya sepele, ankle atau nabrak atau apa. Ini rawan banget. Entah dari gejala yang sederhana atau gejala yang besar. Teman-teman yang punya placement Mars di 6th house itu juga seringnya kalian memang ingin dipandang sebagai sosok yang bertanggung jawab, independen, mandiri, bisa dipercaya, kompeten, self-sufficient, atau ya memang kamu bisa diandalkan lah dalam banyak cara, termasuk secara career wise, dalam karirmu. Well, aku rasa ini semua yang bisa aku sampaikan dan aku bagikan sejauh ini buat teman-teman yang punya placement Mars di 6th house. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat kalian dalam cara apapun. Kalau misalnya kamu juga punya kenalan teman-teman yang punya placement Mars di 6th house, silakan kirimkan video ini atau bagikan video ini ke mereka. Semoga apa yang aku sampaikan juga bisa membantu mereka, karena ketika kita sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh, pasti yang bisa reaping atau memetik hasil buahnya juga bukan kita aja, semua orang. Stay tune, karena aku akan pasti kembali lagi dengan lebih banyak konten-konten menarik lainnya. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.